fasilitas komplit bagi kebanyakan orang hanyalah mimpi belaka. Betapa tidak, harga sebuah unit apartemen mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Hal tersebut membuat masyarakat memilih tinggal jauh di pinggiran kota seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok. Banyak orang rela berjuang tiap hari menembus kemacetan Jakarta yang parah. Mereka terpaksa mengorbankan waktu terbuang, membuang tenaga, dan biaya transportasi yang tinggi. Bermaksud mewujudkan mimpi sebagian besar masyarakat, Agung Podomoro Group mengembangkan superblok di kawasan perkotaan yang mudah diakses dan merupakan pertemuan berbagai daerah bisnis. Bahkan ada superblok yang dibangun di kawasan bisnis dan pusat perkantoran seperti Sudirman, Tamrin, Kuningan, dan Ketut Subroto yang merupakan simpul-simpul kehidupan dan fasilitas gaya hidup. Konsep dasar Agung Podomoro Group yang selalu berupaya memberikan produk terbaik kepada konsumen senantiasa dipegang teguh. Konsep Mega Integrated Complex dikenakan pada semua superblok yang dikembangkannya, sehingga senantiasa ditemukan apartemen, pusat perbelanjaan dan rekreasi, gedung perkantoran, arena olahraga, taman beserta arena bermain lainnya. Superblok, when the dream comes true. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Handito Eros. Kita langsung ke Pak Alvin. Pak Alvin, Anda tadi mengatakan Agung Podomoro Group membangun sekitar 11 superblok. Ya. Apakah di setiap superblok ini memiliki tema-tema yang juga berbeda atau seperti apa, Pak? Betul, jadi tema itu memberikan satu nuansa. Artinya kalau orang datang ke superblok itu berarti benar-benar apakah nuansa itu ada. Seperti contoh, di Podomoro City, Integrated Living in Harmony. Nuansa ini tercipta karena integrated living. Ada satu lokasi dengan fasilitas yang lengkap dan suasana green. Karena green ini tuh hanya satu moto. Mereka masuk pun mendapatkan suasana green dan juga green itu tidak hanya membuatkan satu hijau saja, tapi benar-benar kita memproses seperti yang kita kenal 3R itu. Recycle, reuse, reuse. Nah, itu kita lakukan. Seperti juga di Kuningan City, work, rest, and play. Itu juga satu tema. Jadi kalau mereka tinggal sana, Kuningan City itu sebuah areal baru yang dikatakan sebagai orchardnya Indonesia, ya mereka work, rest, and play. Jadi ini bagaimana cara menentukannya, Pak Alvin? Jadi kita menganalisa suatu lokasi, kemudian kita konsepkan, konsepnya itu apakah cocok dengan animo masyarakat, dan kita adopsi semuanya itu, kita create. Jangan sampai suatu tema itu hanya suatu slogan, tapi benar-benar mereka masuk slogan itu, tema ini benar-benar bisa nyata di dalam lokasi tersebut. Seperti Senayan City juga kita katakan bahwa itu adalah pusat perbelanjaan. Ini menjadi satu tema-tema yang perlu. Seperti juga superblok yang terbaru yang kita bangun sekarang seperti Green Bay. Nah, ini waterbound city. Kebetulan Green Bay itu dibangun di tepi pantai, memiliki satu nuansa laut. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri tentunya bagi para konsumen ya Pak Alvin. Jadi masyarakat mereka tinggal pilihkan 3 hal yang terjadi adalah mereka hunian, rekreasi juga, kemudian investasi juga. Betul. Jadi lokasi yang dipilihkan masyarakat dalam satu superblok, apakah 3 faktor tadi ada, itu menjadi tren saat ini. Jen, mungkin ada pertanyaan? Ya, mungkin saya ingin menarik sekali ya. Saya tuh pengen tahu kalau misalnya dari Pak Handito, sebenarnya apa sih istilah bisnisnya ini dalam dunia bisnis, pilihan bisnis yang dilakukan oleh Agung Podomoro Group ini, superblok ini di saat pengembang lain itu biasanya memprioritaskan untuk mengembangkan wilayah di luar kota. Betul. Ya, ada 2 aspek yang terlihat jelas di sini. Tadi kan kita bicara tentang yang pertama, kalau kita lihat konsumen itu kan punya need, want, expectation, dan dreaming kan gitu ya. Nah, nanti dari sana tentu saja siapapun perusahaan yang menjadi penyedia jasa atau produk buat konsumen akan berpikir bagaimana memenuhi tadi. Semakin tinggi level yang bisa dipenuhi, kan implikasinya harga bisa dijual lebih mahal kan begitu. Nah, tadi Jen menanyakan apa yang kemudian dilakukan, yang diberikan apa. Yang diberikan itu ada 2. Janji sama reality. Iya, di bisnis itu harus ada dua-duanya. Satu, janjinya yang bisa kemudian terlihat dari promosinya, komunikasi, positioning statement yang disampaikan ke publik, itu janji kan gitu. Tapi kalau cuma beli janji doang nggak bisa kan, harus juga dikasih reality. Karena kalau cuma dikasih janji tidak dikasih bukti, nanti yang terjadi kekecewaan konsumen. Tetapi janji harus. Kalau kita ngasih bukti tapi tidak pernah berjanji, tidak mengkomunikasikan janji kita,
nggak ada yang tertarik, nggak ada yang beli juga gitu. Jadi wujud dari apa yang kita sampaikan pada konsumen sebagai perusahaan yaitu dijanji sama buktinya lah. Gitu. Itu memang jadi satu hal yang sangat penting. Seperti Agung Podomoro, kita selalu membuat satu idea yang dikatakan menjadi satu konsep untuk seluruh tim daripada manajemen Agung Podomoro, itu seperti sebuah koin. Pandito, kita memiliki sebuah koin kiri dan kanan atau dibalik pun. Jadi ini satu unit yang tidak pernah terlepas. Dari manapun tetap melekat. Jadi artinya yang tadi Pak Handito katakan janji, itu memang suatu trust daripada masyarakat dulu. Berarti masyarakat membeli satu properti dari Agung Podomoro Group, itu trust. Dia percaya, belum jadi itu. Masih berupa gambar, ide, konsep. Dan sebelahnya tentunya sebagai developer harus memberikan satu komitmen. Sehingga trust dan komitmen yang tadi Pak Handito katakan, itu penting. Nah, tinggal nanti masyarakat yang memberikan value. Berapa nilainya koin ini, mau 100, 90, 70, 60. Itulah satu koin yang tadi sepakat sekali dengan Pak Handito. Oke, ya Pak Handito, mengenai yang dikatakan oleh Pak Alvin, ada trust juga komitmen. Ini memang strategi yang memang dibutuhkan di tengah persaingan di dunia bisnis properti yang memang semakin ketat, atau bagaimana Pak Handito? Ya, memenuhi janji memang tadi kalau istilah Pak Alvin, trust and commitment ini penting ya, dan ini tidak hanya buat perusahaan besar, perusahaan yang masih kecil pun harus sudah terbiasa memenuhi itu. Karena kalau kita tidak berhasil membuat konsumen percaya dan kita sendiri tidak komit untuk kemudian memenuhi apa yang kita janjikan, saya rasa tidak mudah untuk meyakinkan konsumen yang lain. Tanda petik yang ketipu cuma satu gitu, yang lain nggak ada yang mau ditipu lagi kan gitu. Kepercayaan itu penting sekali ya kayaknya ya. Long run-nya selalu segitu, percayaan. Karena kalau kita bicara percayaan itu kan, properti long run seperti Agung Podomoro sudah 40 lebih tahun, itu karena trust dan komitmen itu. Iya, oke. Sebetulnya fasilitas apa kemudian ditawarkan dari kawasan Superblok ini, Pak Alvin? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus ikuti jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.